Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya. Dan di video kali ini saya ingin melanjutkan video saya yang judulnya kebiasaan buruk saya ketika bekerja. Kemarin saya baru membahasnya sampai poin ketiga, dan sekarang bagian poin yang keempat. Poin yang keempat yang merupakan keburukan atau kebiasaan buruk saya ketika bekerja adalah agreeable, yakni nggak bisa bilang tidak. Meskipun itu memberatkan, menyusahkan, tapi karena nggak enak atau karena memang kita nggak ada kekuatan untuk speak up ke atasan, ya kita bilang iya. Bahkan untuk sesama rekan kerja yang mungkin levelnya di bawah kita atau bahkan mungkin selevel pun, orang yang agreeable itu cenderung nggak bisa nolak meskipun dia nggak sanggup melakukan itu. Dan akhirnya yang terjadi adalah kita tersiksa sendiri. Kalau misalkan saya banyak komplain, banyak nolak tentang apa yang diperintah oleh atasan, saya ngerasa bahwa saya ya mentalnya lemah. Karena saya gak mau dianggap lemah mentalnya, ya jadi saya memilih untuk bilang iya meskipun itu memberatkan. Adapun agreeable saya terhadap karyawan yang selevel dengan saya, karena takut disangka gak ramah atau galak, ya akhirnya kita nuruti apa permintaan orang lain. Kemudian keburukan saya yang selanjutnya adalah saya itu kurang suka mencatat, padahal saya itu pelupa. Jadi ada momen-momen di mana saya mengentengkan sesuatu yang seharusnya dicatat gitu. Jadi ketika nanti ada pemeriksaan dari tim audit atau nanti ada pemeriksaan ulang dari atasan terhadap sesuatu tersebut, saya menjawab dengan kemungkinan-kemungkinan. Artinya saya menjawab dengan apa yang saya ingat, yang padahal mungkin faktanya atau datanya tidak seperti itu. Dan seringkali saya ditegur karena perilaku seperti itu, yakni nggak mau nyatet tapi pelupa. Apalagi kalau di dunia kerja itu ya teman-teman, meskipun misalkan kita itu orang yang nggak pelupa, kita itu ingatannya detail tentang suatu peristiwa, tetap aja kalau ada masalah, orang yang akan dimenangkan adalah mereka yang punya bukti fisik data. Ya misalkan gini, suatu hari ada kehilangan barang, dan saya ingat bahwasanya kehilangan barang itu diambil oleh si A. Tapi si A punya catatan yang menyatakan bahwa dirinya tidak mengambil barang tersebut. Meskipun secara ingatan saya lebih tajam dan teman saya itu berbohong, maka yang akan dimenangkan adalah teman saya yang punya catatan tentang kejadian tersebut. Meskipun dia berbohong dan saya jujur, tapi saya tidak punya catatan. Kemudian keburukan saya yang selanjutnya adalah kebiasaan saya yang nggak bisa rapih. Sebetulnya untuk kebiasaan buruk yang satu ini nggak hanya berlaku di tempat kerja aja ya teman. Entah itu di kamar, entah itu di kontrakan, atau dimanapun itu, di mana tempat saya singgah, di mana tempat saya tinggal, pasti selalu acak-acakan. Ya mungkin kalau dalam seminggu adalah sehari atau 2 hari saya mau rapi-rapi, selebihnya ya acak-acakan gitu. Begitupun ketika saya di tempat kerja. Di meja kerja saya itu, padahal mungkin kertasnya bisa disusun, masih bisa dirapihkan, dan bisa disortir. Tapi ya karena sudah jadi kebiasaan, akhirnya barang A, barang B, barang C itu numpuk. Sehingga suatu hari pernah terjadi ada faktur yang hilang, dan saya pun mengakui bahwasanya faktur yang hilang tersebut terjadi akibat keteledoran saya dalam menyimpan dokumen tersebut. Kemudian kebiasaan buruk yang selanjutnya adalah saya adalah orang yang anti kritik dalam waktu yang dekat. Maksudnya seperti ini ya teman-teman. Saya memang kadang sadar bahwasanya saya salah dan saya pun menerima kesalahan tersebut dan saya pun akan menerima teguran tersebut. Misalkan saya membuat kesalahan, kemudian ada yang menegur saya, entah bawahan atau sesama rekan kerja yang selevel atau atasan. Kalau ditegurnya saat itu mungkin sampai sehari 2 hari, saya masih nggak terima meskipun saya salah. Tapi kalau sudah lama gitu, misalkan udah lewat 3 hari, udah seminggu, kritikan sepedas apapun dan teguran semenyinggung apapun terhadap saya, kalau udah lewat seminggu, saya biasanya bisa nerima. Dan kalau udah seminggu pula, saya baru bisa berubah, memperbaiki diri. Sedangkan ketika teguran itu baru-baru saja terjadi, misalkan sehari 2 hari atau sejam 2 jam, saya lebih memilih untuk mencari pembenaran terhadap kesalahan saya dibandingkan saya harus berubah. Itu kelemahan saya. Dan setiap harinya itu yang saya selalu perbaiki ya teman-teman. Karena itu adalah kebiasaan buruk yang harus disingkirkan. Oke, barangkali untuk video kali ini itu aja ya teman-teman. Baru kurang lebih kalau disatuin sama part 1 dan part 2 ini ada 7 kebiasaan buruk saya. Dan saya rasa masih ada dan masih banyak kebiasaan buruk saya yang lain. Dan mungkin nanti saya juga akan membuat lanjutan dari video ini mengenai kebiasaan buruk saya ketika bekerja. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.